wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanillah, a'azakumullah wa akhwatillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah pertemukan kita di satu majelis yang mulia, insyaallah. Kenapa majelis ini disebut mulia? Karena dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap orang dan setiap tempat yang di situ dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang dan tempat itu pasti mulia. Makkah dan Madinah ada dua tempat yang Allah muliakan di muka bumi ini, karena di sana diturunkan Al-Quran sekaligus As-Sunnah hidup di sana. Sampai kapanpun selalu tempat itu adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka Ta'ala, di jagat alam raya ini. Itu juga orang-orang yang ada di dalamnya selalu akan mulia dengan kemuliaan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita pun yang berada di Masjid Al-Ikhlas ini, insyaallah akan mendapatkan kemuliaan di saat kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan kita untuk menjadikan sebagai qudwah dalam hidup kita. Qudwah atau disebut uswah, ya. Kenapa kita perlu menjadikan Rasulullah menjadi qudwah, menjadi uswah dalam hidup kita? Karena prototipe pada pribadi Rasulullah SAW itu tidak ada yang tidak bisa kita ambil dalam pribadi beliau, baik dari ucapannya, dari perbuatannya, dari takrirnya, dari hamiyahnya, dan semua yang ada pada dirinya adalah menjadi qudwah, contoh, dan selalu ada kebaikan dalam semua apa yang ada pada pribadinya. Subhanallah. Karena itu dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan pribadi Muhammad SAW, disebutkan dari penciptaan fisiknya sempurna. Disebutkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bagaimana rambutnya, bagaimana alisnya, bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana dahinya, bagaimana bibirnya, bagaimana janggutnya. Semua postur tubuh disebutkan kesempurnaan pada pribadi Rasulullah SAW. Begitu juga dalam sifat-sifatnya, dalam akhlaknya, sampai-sampai Allah memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka, dan sungguh engkau wahai Muhammad, la'ala, sungguh di atas, khuluqin 'azim, akhlak yang mulia. Dari ayat yang mulia ini Allah menghendaki untuk kita menjadikan beliau sebagai qudwah, menjadi uswah, menjadi contoh teladan dalam hidup kita. Tidak akan ada yang sempurna manusia ini kalau tidak mencontoh pribadi Rasulullah SAW dalam segala kehidupannya. Tidak akan sempurna. Sehingga Allah turunkan Muhammad SAW menjadi contoh siapa makhluk, siapa manusia yang sempurna di muka bumi ini. Dan kita adalah umatnya berharap untuk senantiasa menjadikan beliau sebagai qudwah dalam hidup kita, untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup kita, dunia dan akhirat kita. Semoga kita senantiasa mampu untuk menjadikan beliau sebagai qudwah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Al-Madhahir min Dha'fil Iman. Fenomena-fenomena dalam kehidupan kita sebagai tanda kelemahan iman, sekaligus solusi yang harus kita lakukan untuk kita bisa terhindar dari ghaflah, dari kelemahan iman. Setiap kita pasti
akan mengalami turun naik iman. Tidak ada yang tetap imannya tetap naik terus. Suatu saat turun. Ya. Apa penyebab dari naiknya dan turunnya iman? Ya. Al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazdadu bil ta'ah, bertambahnya iman dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurangnya iman karena kemaksiatan. Ya, ini secara umum saja begitu. Baik, kita sudah bahas beberapa kelemahan iman, penyebabnya, tanda-tandanya. Yang sekarang kita akan bahas pada poin yang ke-7 atau ke-6 ya. Anda lupa di kitab itu, Anda nggak buka ini, karena sudah siapkan materi ini lebih rinci lagi. Yani al-ghaflah an dzikrillah, lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaflah. Anda ingin sampaikan secara umum dulu. Firman Allah Tabaraka wa taala pada surah Al-Anbiya di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Atau ayat 1 dan ayat 2 saja misalnya ya. Sampai ayat 3 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum aw atatuna as-sihra wa antum tubsirun. Perhatikan ayat yang mulia ini. Iqtaraba lin-nas hisabuhum, telah begitu dekatnya atas diri manusia perhitungan terhadap amal mereka. Artinya kiamat sudah dekat. Setiap sesuatu yang akan datang pasti dekat. Setiap sesuatu yang akan datang pasti dekat. Sesuatu yang akan terjadi pasti dekat. Ya, setiap kita melihat sesuatu yang akan datang, ya, harus kita anggap sesuatu itu adalah sangat dekat. Ya, kiamat itu pasti akan datang. Karenanya itu kita harus menganggap sangat dekat waktunya. Ajal itu pasti dekat karena akan kita alami sangat dekat. Saudara kita yang sudah mendahului dalam minggu ini ada 4 dari RT 62, dari RT 21, dari RT 4 ya Pak Saiful 1. Minggu ini sudah 4, dan itu mereka sudah alami. Kita pun akan mengalami yang sama. Sudahkah kita mempersiapkan kepastian yang akan datang tersebut? Itu yang jadi pertanyaan. Ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Rasulullah tidak menjawab dengan jawaban sebagai halnya orang bertanya lalu dijawab dengan jawaban tegas. Tapi Rasulullah menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Rasulullah menjawab, ma ista'dadta laha. Ma ista'dadta laha. Apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapinya? Akan menyongsong kiamat itu apa yang sudah kau siapkan. Bukan soal kiamat apakah akan terjadi kapan, tetapi persiapan kita untuk menghadapinya. Bukan soal kematian itu kapan datang ke kita, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Sama.
Adakah kita sudah mempersiapkan anak kita sebagai generasi kita setelah kita? Sebagaimana Nabi Yakub ketika beliau akan meninggal, persiapannya sudah disampaikan kepada putra-putrinya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau akan sembah setelah aku meninggal, kata Nabi Yakub kepada putra-putranya. Persiapan kita semuanya tentang ibadah kita, keluarga kita. Anak baru saja pulang dari Karawang, bersilaturahim sekaligus untuk banyak urusan lah ya. Salah satunya adalah bertemu dengan salah seorang yang sudah meninggal. Silaturahim, punya dua putra. Satu dengan yang lainnya kontras perbedaannya. Yang satu kasar, yang satu lembut, yang satu kata-katanya menyejukkan, yang satunya kata-katanya menyakitkan, yang satu penyabar, yang satu pemberontak, yang satu sangat sayang kepada ibunya, yang satu sebaliknya. Sifatnya kontras. Ternyata setelah anak coba ngobrol-ngobrol banyak tentang dua anak ini, ibunya bercerita, bapaknya ini dulu, Allah yarham, itu preman, mantan preman, yang sifatnya brutal, mudah tersinggung, bahkan golok berbicara kalau sudah marah. Persis seperti anak yang pertama sifatnya, menurun ke anaknya yang dulu dia belum insaf. Dulu belum insaf, persis kayak anak yang pertama, sifatnya nurun. Dan anak keduanya persis sekarang sebelum wafat berubah, kontras. Bisa jadi anak kita, di antara anak kita ada yang menurun sifatnya dari kita, dari yang mungkin kita dulu kasar, yang mungkin kita dulu ya punya sifat-sifat jelek lah, bisa jadi diwariskan ke kita, kepada anak kita. Atau sekarang kita sudah insaf, sudah sadar, turun ke anak kita yang lainnya. Ya masih ada bagusnya ini, ada turunan menurunkan yang baik. Tapi kalau semuanya menurun dari kita yang buruk-buruk kepada anak kita semua, itu musibah. Anak-anaknya kasar, anak-anaknya durhaka kepada orang tuanya. Ya, jangan dianggap enteng maksiat itu, ternyata bisa mewariskan kepada keturunan-keturunan kita. Ini nampak jelas banget. Ya, akhirnya saya punya PR bagaimana untuk menghadapi yang brutal tadi, yang susah diatur, yang kasar, yang segala macam dilakukan. Kelihatannya dari segi perilaku baik, setelah ngobrol ternyata Masya Allah, sampai orang tuanya pun diusir dari rumah. Tidak terpikirkan lagi dalam otak dan pikirannya, hatinya, ya, rasa belas kasihan kepada ibunya. Keluar dari mulutnya kata-kata yang seharusnya tidak layak untuk dikeluarkan. Binatang keluar dari mulutnya, ya, dengan kebencian kepada ibunya, ibu yang melahirkannya. Ya Allah ya Rabb. Sampai
ibunya mengatakan, kamu keluar dari batu atau dari rahim ibumu ini? Dari batu atau dari rahim ibumu? Kan saking marahnya ibunya saya mengatakan gitu. Sekarang yang anak yang tadi itu sudah diusir dari rumahnya, sudah dikuasai semua rumahnya, sudah dikuasai hartanya ibunya. Sampai anak yang sabar tadi sudah ambil semuanya. Saya tidak mau, tidak. Padahal dia butuh juga. Saya tidak perlu lagi dengan harta peninggalan orang tua. Sawahnya, rumahnya, kebunnya, usaha yang lainnya diambil alih sama anak yang tadi. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Setiap sesuatu yang akan datang pasti mudah, pasti dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara mereka dalam keadaan lalai dan berpaling dari peringatan Allah Taala. Lahiyatan ma ya'tihim min dzikrin. Tidak datang kepada mereka dari zikir kepada Allah Taala. Muhdatsin yang baru, illa istama'uhu wa hum yal'abun. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran sambil bermain-main. Yal'abun. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Wa asarru najwa alladhina zalamu hal hadha ila bashar mithlukum. Dan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Ta'ala senantiasa merahasiakan pembicaraan yang disampaikan kepada mereka sebuah kebenaran, yakni dari Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka menganggap bahwa ya apa yang dibawakan dari beliau, dari Rasulullah SAW adalah sebuah sihir. Ya, afatatuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kami atau kamu menerima sihir sebagai hal yang benar, padahal kamu menyaksikannya, menganggap itu sebuah sihir, ya, dianggap sebagai lelucon. Ini bagian dari makna dari berpaling dan lalai dari peringatan Allah Taala. Yang ini katakan bahwa al-ghaflatu an dzikrillah ta'ala, ya, berpaling atau juga lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alamatu ra'isiyah lil hirmani min at-taufiq, sebagai tanda yang sangat mendasar, yang sangat pokok tertolaknya dari taufik dari Allah Tabaraka Ta'ala, tertolaknya dari bimbingan Allah Tabaraka Ta'ala, tertolaknya dari hidayah Allah Tabaraka Ta'ala. Fahiya tuaddi ila wahsyatin bainal 'abdi wa rabbih, yang membuat atau berakibat kepada al-wahsyah, ada jarak pemisah, hubungan yang tidak harmonis antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Wa taj'alul qalb aqrabu ila al-ma'siyati wa ab'ad 'an at-ta'ah, dan membuat hati kita semakin cenderung kepada kemaksiatan dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cenderung kepada kemaksiatan. Itu yang perlu digarisbawahi, pengaruh dari ghaflah, lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala itu. Bagaimana pengaruh al-ghaflah terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bahwa al-ghaflah, lalai dari peringatan Allah Taala, adalah bagian dari kezaliman, bagian dari kezaliman. Apa zalim?
menganiaya diri sendiri. Ya. Faman a'radha an dzikrillah, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghafala anhu, dan lalai darinya, faqad dzalama nafsah, maka sungguh dia telah menzalim diri sendiri. Kenapa berbuat zalim pada dirinya? Karena hakikatnya manusia, semua manusia punya kecenderungan yang sama untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah setiap manusia. Karena Allah ciptakan manusia sebagai hambanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya Allah sudah berikan potensi pada setiap hamba untuk mentauhidkannya, ya, mengesahkannya, beribadah kepadanya, melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka di saat dia berpaling dari peringatan Allah, maka sungguh telah ia menzalim diri sendiri, mendustai jiwanya, hatinya yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi sebuah naluri, menjadi sebuah fitrah dalam hatinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang yang telah melakukan penyimpangan, berpaling dari peringatan Allah Tabaraka taala, lalai dari peringatan Allah Tabaraka taala, menyesal. Kenapa dia timbul penyesalan? Karena hatinya, fitrahnya itu menuntut untuk dekat kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya. Ya, itu ya, sehingga dengan ia senantiasa lalai dari peringatan Allah Tabaraka Ta'ala dan berpaling darinya, semakin ia telah menzalim diri sendiri, terus semakin menzalim diri sendiri pada hakikatnya dengan dekat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Karena itu saya ingin sampaikan satu ayat yang menjadi renungan bagi kita dalam surah Hamim As-Sajdah yang Anda sering baca di surat Hamim As-Sajdah ini. Ada di ayat 22-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pernyataan dengan sebuah pertanyaan. Wa man azlamu mimman dzikra bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah lebih zalim mimman dzikra, dibandingkan dengan orang yang diperingatkan bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Rabbnya, diingatkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, tidak mengindahkannya, lalai, menjauhkan dirinya dari peringatan itu. Ini bukan sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban, tapi sebuah, ada istilahnya istifhamul inkari, sebuah pertanyaan yang menunjukkan pada pengingkaran. Istifhamul inkari. Jadi Allah menanyakan ini untuk menetapkan bahwa tidak ada kezaliman yang paling berat tingkatannya dibandingkan daripada orang yang telah diperingatkan ini dan itu, lalu ia berpaling dari peringatan tersebut. Tidak ada yang lebih zalim. Itu ya. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, sangat dendam kepada orang-orang yang melakukan ini. Mujrim. Muntaqim itu secara bahasa dendam, tapi maksudnya sangat keras, ya, kemurkaan Allah Ta'ala kepada mereka. Syukran jazilan. Jadi ini surah Al-Hamim As-Sajdah ayat 22 ini memberikan satu penekanan Allah sangat murka besar kepada orang-orang yang ketika diperingatkan ini dan itu lalu berpaling, ya, lalu tidak mengindahkannya,
bahkan menentang. Waliyadzubillah. Baik. Dan orang yang berpaling juga tidak lagi mengindahkan, lalai dari peringatan tersebut dari Allah Tabaraka Ta'ala, maka sesungguhnya orang tersebut tidak mendapatkan bagian yang Allah akan bagikan kepada hamba-hambanya berupa hidayah, berupa petunjuk Allah Tabaraka Ta'ala dalam hidup yang sangat dibutuhkan. Setiap kita berharap untuk mendapatkan hidayah. Tidak ada manusia di muka bumi ini untuk bisa istiqamah kecuali karena hidayah Allah. Tidak ada manusia akan menjadi saleh di muka bumi ini tanpa hidayah Allah Tabaraka Ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa husnul khatimah dalam akhir hidupnya kecuali mereka mendapatkan hidayah Allah Tabaraka Ta'ala. Tidak ada manusia yang selamat dari syaitan laknatullah alaihi dengan segala perangkapnya kecuali mereka yang mendapatkan hidayah Allah Tabaraka Ta'ala, bimbingan Allah Tabaraka Ta'ala. Tidak ada manusia yang bermaksiat kepada Allah lalu bisa kembali ke jalan yang hak kecuali hidayah Allah Tabaraka Ta'ala. Tidak ada manusia di muka bumi ini untuk senantiasa berada pada jalan yang benar, istiqamah, tidak berubah kecuali mereka yang Allah berikan hidayah. Karena setiap kita punya potensi untuk sesat dibandingkan untuk istiqamah, lurus di jalan Allah Tabaraka Ta'ala. Setiap kita sebagaimana hadis Rasulullah, dan ini hadis qudsi, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Tabaraka Ta'ala, setiap kalian sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, saya akan berikan hidayah kepadamu. Hadis qudsi. Karena itu dalam satu ayat surah Al-Kahfi ayat 57 Allah berfirman, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda faman yahtadu idzan abada. Surah Al-Kahfi ayat 57. Wa man azlam, siapa yang lebih zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, dibandingkan daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, diingatkan Allah Tabaraka Ta'ala dengan ayat-ayatnya, fa'aradanha, maka kemudian dia berpaling darinya, wa nasiya ma qaddamat yadah, dan melupakan apa yang sudah dilakukan, dia lupa semuanya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, sehingga kami akan jadikan atas hati mereka akinnah, tutupan. Di dalam hati mereka ditutup untuk ayat tahu, untuk memahami, untuk menyadari dari pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi adani waqra, dan dalam kupingnya, telinganya, pendengarannya waqra, ada tutupan, ada sumbatan. Allah buat mereka tersumbat untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, matanya tertutup untuk melihat ayat-ayat Allah, sudah tertutup karena mereka berbuat zalim dengan tidak lagi mengingat peringatan Allah Tabaraka Ta'ala, berpaling dari peringatan Allah Tabaraka Ta'ala. Wa in tad'uhum ilal huda, jika engkau ngajak mereka, menyuruh mereka ilal huda, untuk mendapatkan petunjuk Allah Tabaraka Ta'ala, kepada petunjuk Allah Tabaraka Ta'ala, fala yahtadu idzan abada, maka mereka tidak akan mendapat hidayah selamanya.
mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka Ta'ala selamanya, karena sudah ditutup hatinya, matanya, telinganya dari hidayah Allah Tabaraka Ta'ala. Kedengeran gak nih? Enggak sempat di apa? Dicas ya. Ya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an menjelaskan ayat yang mulia ini, ya. Rasul mengatakan, innal 'abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada wa zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Innal 'abda apabila seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, idza akhfa'a, jika dia melakukan kesalahan, khati'atan, satu kesalahan, dia melakukan dosa, satu dosa, ya, nukitat fi qalbihi naktatun sauda, ya, akan nukitat, bernoda, fi qalbi, dalam hatinya, naktatun sauda, titik hitam pada hatinya, ada noda hitam dalam hatinya. Setiap perbuatan dosa yang dilakukan, satu dosa akan ada titik hitam dalam hatinya, noda hitam dalam hatinya. Fa idza huwa naz'a wastaghfara, apabila dia meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan bertobat, meninggalkan dosa, beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, dan bertobat atas dosa tersebut, tiga hal, suqila qalbuh, akan kembali hatinya bersih, bening, tidak lagi ada noda hitam. Wa in ada, jika dia mengulang dosanya, zida fiha, maka titik hitam itu akan bertambah, hatta ta'alu qalbah, hingga hatinya dipenuhi dengan noda-noda hitam, ya. Warranul ladzi dzakarallahu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dialah yang disebutkan dalam Al-Quran ar-ran, karatan, dalam bahasa kita, hatinya sudah berkarat. Apa karat? Karatan, kalau besi sudah karatan gimana? Ya, tinggal nunggu hancurnya. Karatan sudah tidak berfungsi, ya, karatan. Sebutkan dalam surah apa ya? Surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Ya, kalla baghdana ala qulubi ma kanu yaksibun. Ya, tidak demikian, bal, akan tetapi, rana ala qulubihim, ya, karatan atas hati mereka, sudah berkarat ketika sudah diperingatkan ini dan itu, sudah tidak lagi berfungsi hatinya. Ala qulubihim, atas hati mereka, dengan apa yang mereka lakukan, yaksibun. Ngeri ya. Jadi setiap kita berpaling dari peringatan Allah Tabaraka Ta'ala, lain dari peringatan Allah Tabaraka Ta'ala, maka yang terjadi hatinya semakin tertutup dari kebenaran. Karena hati ini yang akan menyerap kebenaran tersebut, sudah tertutup, sudah nggak ada lagi, sudah tidak berfungsi lagi, berkarat. Ya. Baik. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Tabaraka Ta'ala, lalai dari peringatan Allah Tabaraka Ta'ala, mengabaikan peringatan Allah Tabaraka Ta'ala, maka sesungguhnya orang yang
paling menderita dalam hidup, paling menderita. Kenapa? Karena orang yang sebaliknya selalu melaksanakan, mengingat akan perintah Allah Tabaraka Ta'ala, dan itu bagian zikir kepada Allah Tabaraka Ta'ala, hatinya akan semakin tentram, akan semakin nyaman. Dan sesungguhnya saat kita mendapatkan hati kita tentram, damai, tenang, itulah hakikatnya as-sa'adah, kebahagiaan. Seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam kitab Al-Khutwat ila Sa'adah, langkah-langkah menuju kebahagiaan. Kebahagiaan itu, as-sa'adah itu adalah itmi'manul qalb, ketentraman, kedamaian hati, insyarahul sadr, lapang dada, damai hatinya, tenang hatinya, itulah as-sa'adah. Sebaliknya, yang hatinya tidak pernah tenang, tidak pernah damai, karena jauh dari peringatan Allah Taala, itulah hakikat penderitaan. Penderitaan hidupnya di saat dia jauh dari peringatan Allah Taala. Di dalam surah Taha ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang telah berpaling dari peringatanku, dari zikir kepadaku, berpaling dari zikir kepada Allah Taala, kata Allah, ini Allah yang mengatakan, siapamu sudah berpaling dari peringatanku, dari zikir kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kehidupannya sempit, baginya kehidupan sempit, enggak akan ada lapang dada, ketentraman hati, enggak akan. Ma'isyatan dhanka. Wa nasyuru yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di yaumil qiyamah dalam keadaan a'ma, buta. Qala, berkata orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta itu, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami dalam keadaan tidak buta, dalam keadaan normal, bisa melihat. Qala, maka Allah katakan, kadzalika, demikianlah, atatkal ayatuna fanasitaha, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu lalaikan, kamu lupakan, kamu abaikan, kamu berpaling darinya. Wa kadzalikal yawma tunsa, maka di hari ini engkau diabaikan, dilupakan Allah Tabaraka Ta'ala. Penjelasan para mufassir, di antara Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nanti cek yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, adab, siksa Allah yang sangat pedih, siksa Allah yang sangat dahsyat adalah di saat Allah abaikan dia. Padahal dia membutuhkan pertolongan Allah Tabaraka Ta'ala untuk diampuni, untuk diberikan keringanan dosa dan lainnya. Allah abaikan di saat itu. Itulah siksaan paling pedih, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menggambarkan betapa dahsyatnya dan betapa siksa yang sangat pedih yang Allah berikan kepada orang berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah biarkan di akhirat nanti, tunsa, dibiarkan, ya, dilupakan Allah Tabaraka Taala, adalah menggambarkan seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ibunya tidak memperhatikannya, tidak dia kasih air susu, nangis dibiarkan nangis, menjerit dibiarkan menjerit, dibiarkan. Seperti itulah manusia ketika Allah siksa karena berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan di akhirat. Seperti bayi yang menangis tidak diberikan air susu, yang baru lahir, para perlu dekapan, kasih sayang, perlu mendapatkan ASI dan lainnya, Allah biarkan dia. Itu siksaan yang paling dahsyat, kata Al-Imam Katsir rahimahullah. Tidak lagi diperhatikan, ya. Antum bayangkan seorang bayi yang baru lahir, ya, mestinya didekap, mestinya dikasih air susu, atau dipeluk, atau apalah,
ya sabana ya gitu ya. Ini enggak. Baik. Berpaling dari peringatan Allah tabaraka taala, mengabaikan peringatan Allah tabaraka taala dan lalai darinya, yu'aqab, Allah akan siksa dia. Man a'rada anhu min ibadihi, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah tabaraka taala di antara hamba-hambanya, walam yaltazim awamirahu, tidak lagi memperhatikan tentang perintah Allah tabaraka taala, walam yattabi' siratal mustaqim, dan tidak mengikuti jalan Allah yang lurus, pasti akan disiksa Allah tabaraka taala sebagaimana orang-orang terdahulu seperti kaum Ad dan Tsamud. Ya. Di dalam surah Fussilat ayat 13, "Wa in a'radu faqul", barang siapa yang berpaling dari perintah Allah tabaraka taala, katakan, "Anzartukum sa'iqata mithla sa'iqati 'adin wa Tsamud." Ya, katakan kepada mereka, aku telah peringatkan kalian, sa'iqata mithla sa'iqati 'adin wa Tsamud, siksaan yang akan ditimpa kepada kalian seperti siksaan yang seperti siksaan telah diberikan kepada kaum Ad dan kaum Tsamud. Bagaimana kaum Ad dan kaum Tsamud? Allah siksa mereka dengan petir, ya, dan ada juga yang disiksa dengan dibalikkan gunung kepada mereka, ditimpakan kepada mereka, atau dilempari dengan hujan batu kepada mereka. Itu terjadi di masa kaum Tsamud dan kaum Ad. Ya. Di dalam surah Jin ayat 17, Allah berfirman, linaftinahum fi wa may yu'rad an dzikri rabbi yasluku 'adzaban sa'ada. Linaftinahum fi, agar kami memberikan cobaan kepada mereka dalam diri mereka. Ya, wa may yu'rad, barang siapa yang wa may yu'rad an dzikri rabbi, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sayaslukuhu 'adzaban sa'ada, maka dia akan berjalan, ya, adzaban sa'ada, melewati azab yang terus menerus yang tidak bisa habis-habisnya, waliyadzubillah, baik dunia maupun akhirat. Yang paling dahsyatnya lagi, orang yang sudah berpaling dari peringatan Allah tabaraka taala, lalai dari peringatan Allah tabaraka taala, mengabaikan peringatan Allah tabaraka taala, maka hidupnya akan selalu disertai syaitan. Syaitan menyertainya dalam hidupnya. Hidup hanya dua, mengikuti jalan Allah atau mengikuti jalan syaitan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat sampai membuat garis lurus, lalu dibuat garis-garis yang sebelah garis yang lurus tadi, beberapa garis sebelah kanan sebelah kirinya. Maka Rasul mengatakan ketika melihat pada garis yang lurus yang dibuat Rasulullah SAW, fa inna hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ya, sambil menunjukkan inilah jalan yang lurus. Kemudian Rasulullah menunjuk pada garis-garis sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ya, fa inna hadhis subul, jalan-jalan ini yang banyak ini, ya, laisa, bukanlah, ya, laha illa sabilun, ya, tidak ada di antara jalan-jalan yang banyak ini kecuali jalan yang syaitan akan menyuruh melakukan apapun yang mereka perintahkan, sambil menunjuk kepada jalan, kepada garis-garis yang sebelah kanan dan sebelah kirinya yang banyak. Artinya yang lepas dari syaitan adalah hanya
garis yang lurus tadi. Selain itu, syaitan-syaitan yang akan mengajak ke jalannya. Ya, syaitan-syaitan yang mengajak jalan kepadanya. Sehingga kalau sudah keluar dari jalan yang lurus tadi, yang ada syaitan akan menjadi teman setianya. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 36, 37. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman yuqaid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Wa man ya'shu, barang siapa yang berpaling, mengabaikan peringatan Allah dan melalaikan peringatannya, ya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa berpaling dari peringatan Allah yang Maha Rahman, nuqayyid lahu syaitanan, nuqayyid lahu syaitanan, kami sediakan baginya syaitan, kami biarkan bersamanya syaitan. Wa huwa lahu qarin, maka syaitan akan menjadi teman setia baginya. Allah yang katakan bahwa lahu qarin, dia syaitan itu akan menjadi teman setia baginya. Apa artinya? Kehidupannya selalu mengikuti langkah-langkah syaitan. Di rumahnya mengikuti syaitan, di kantornya mengikuti syaitan, maka menghalalkan segala cara. Kalau sudah jauh dari peringatan Allah, syaitan yang akan berperan dalam hidupnya. Di jalan syaitan, di matanya syaitan, di telinganya syaitan, di hatinya syaitan, di mulutnya syaitan. Ya, insyaallah. Wa yahsabuna wa la yasuddunahum 'anis sabil wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Sungguh syaitan-syaitan itu akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Yang ingin melakukan ibadah kepada Allah, karena syaitan dalam hidupnya selalu menyertainya, akan selalu dihalang-halangi. Mungkin dia salat juga, tapi lalai dari salatnya, tidak berasar, tidak berpengaruh dalam salatnya. Ya, sebagaimana yang sampaikan di pertemuan di rumah siapa waktu itu, Anda sampaikan, bisa jadi salat kita hanya sebuah rutinitas yang tidak memiliki nilai ibadah. Bisa jadi thalabul ilmi kita tidak punya nilai ibadah, karena tujuan dan urgensi dari ibadahnya tidak dicapai. Akhirnya kita tidak dapat apa-apa dari ibadah kita. Ya, jangan sampai. Karena itu harus kita fahami betul, ibadah itu punya tujuan yang satu dengan lainnya berbeda-beda pada prinsipnya. Apa salat? Misalnya ya, coba, apa salat? Apa yang kita capai dari salat? Ada tujuannya, ada urgensi dari salat itu sendiri. Ya, sehingga niat kita dalam salat itu harus betul-betul kita mantapkan, sehingga kita ingin capai apa yang menjadi urgensi salat itu. Ya, sebenarnya dikatakan oleh beberapa ulama, tidak hanya satu ya, banyak sekali ulama mendekatkan salat itu adalah sebuah berjumpaan seorang hamba kepada Allah Taala dan hubungan langsung di antara keduanya. Sehingga di saat kita salat adalah upaya kita untuk munajat, untuk curhatan, untuk dialog kita yang membutuhkan Allah Taala itu terjalin di saat salat kita. Maka salat itu adalah doa. As-salatu huwa doa. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Munajat kita kepada Allah Taala. Sudah kita capai di saat kita salat? Jika tidak, maka selamanya bukan salat. Selamanya bukan ibadah. Selamanya sebuah rutinitas yang tidak ada nilainya. Ruhnya itu di situ salat. Disiapkan hati kita. Karena itu setiap hamba di saat berangkat dari rumahnya, berwudu, lalu berjalan dari rumahnya, kata Rasulullah SAW, dia sedang ingin berjumpa dengan Allah Taala. Dia sedang ingin berjumpa, ingin komunikasi dengan Allah Taala. Sehingga tidak dilalaikan dalam salatnya.
Salatnya sebuah komunikasi yang indah, nggak buru-buru. Ini terjadi di antara kita, salat sekedar kewajiban, selesai. Sama dengan seorang tentara ketika menunaikan tugas, selesai, lapor, selesai. Sudah saya selesaikan tugas, lapor, selesai. Kembali ke tempat. Apa begitu? Ya enggak. Bukan itu. Saum apa? Talabul ini yang sekarang kita duduk ini apa? Haji apa? Umrah apa? Dan lain-lainnya. Baca Al-Quran apa hakikatnya? Apa yang menjadi urgensi dari baca Al-Quran itu? Bukan menghatamkan Quran. Nggak ada satu dalil pun harus menghatam Al-Quran. Nggak ada. Sehingga setiap hatam Al-Quran bersyukuran. Yang penting bisa baca Al-Quran dengan benar, faham Al-Quran yang dibaca, mengerti, masuk dalam hati kita, merenungkan dalam hayat, bisa menangis di hadapan Allah. Itulah tujuan Al-Quran dibaca, kemudian kita bersimpuh di hadapannya, melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hayat sesuatu tidak mungkin Al-Quran menjadi hidayah kalau kita tidak faham. Kalau kemudian tidak masuk dalam hati kita untuk merubah sikap dan tingkah laku kita. Selamanya akhirnya Al-Quran dibaca sebuah bacaan yang tidak punya nilai apapun. Ini yang Anda maksudkan. Bisa jadi ibadah kita bukan sebuah ibadah, hanya sebuah rutinitas. Apa 5:30 ya? Kita lanjutkan dikit ya. Ittiba syaitan. Ya udah ini aja lah ya. Jadi syaitan menjadi teman setianya. Yang terjadi kita akan selalu terbentuk diri kita mengikuti hawa nafsu kita karena syaitan yang mengajak kita untuk selalu mengikutinya. Karena konsekuensi dari ghaflah, lalai dari peringatan Allah atau mengabaikan perintah Allah tabaraka taala atau berpaling dari peringatan Allah tabaraka taala. Cukup sampai di sini, silahkan yang mau ditanyakan. Dibatasi sampai 5:30. Fadhal. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua kelompok manusia menyikapi tentang iman. Satu kelompok yang berilmu, selalu mengikuti mencari ilmu, kemudian dia tetap maksiat, ingkar terhadap ayat Allah, menzalimi diri sendiri. Ada kelompok manusia hanya sholat, zakat, puasa sesuai dengan perintah, berbuat baik, kemudian bodoh. Kebodohan mereka adalah tidak tersentuh dengan si pemberi ilmu, tidak tersentuh. Banyak di daerah-daerah yang Islam, sholat, zakat, puasa, berbuat baik. Dan bagaimana Allah yang mengasih pertanyaan berbuat menyiksa kepada dua kelompok, mana yang paling benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan fillah azakumullah wa khatfillah azakumullah. Kedua-duanya juga kalau disuruh milih, kedua-duanya adalah ya kebatilan. Kedua-duanya adalah yang jauh dari peringatan Allah tabaraka taala. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW, ya, salah satunya anak ingin sampaikan dalam Ihya Ulumuddin yang hadis yang cukup panjang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tabrani dan lainnya, Abu Darda, ya, yang ini sangat ditakutkan. Tapi anak ingin katakan secara ambil dari salah satu ungkapan dalam hadis ini, Rasul mengatakan man izdada ilman walam yazdad huda
walam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah petunjuk Allah tabaraka ta'ala harus diikuti, lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah kepada Allah kecuali jauh darinya. Ini yang pertama. Kalau ilmu tidak diamalkan akan menjadi bumerang. Dan yang pertama kali masuk neraka adalah mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Para ustadz yang paling pertama masuk neraka sebelum yang lain masuk neraka, dialah yang pertama kali. Karena dia menganjurkan untuk mengamalkan ini, mengamalkan itu, sementara ia tidak mengamalkan, dia hanya tahu tanpa dia amalkan. Karena itu dalam surah As-Saff, khusus nih surah As-Saff di ayat 2 dan ayat 3, Allah menekankan sangat tegas di ayat 2-nya ya. Ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya alladzina amanu, wahai orang-orang iman, lima taqulun, mengapa kalian mengatakan ini dan itu? Lima taqulun ma la taf'alun, yang kalian tidak kerjakan. Kalian mengatakan ini, itu, dan segala macam yang kalian tidak kerjakan. Ini kan terkait dengan ustadz. Ana termasuk yang suka menyampaikan materi kajian ini. Ancamannya ini. Kabura maqtan indallah, amat besar murka Allah. Maaf. Kabura maqtan indallah, amat besar murka di sisi Allah tabaraka ta'ala. Ya. Antaqulu ma la taf'alun, kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan. Ini ayat yang luar biasa. Ya, peringatan untuk ustadz-ustadz ya, termasuk anak sendiri ya, hati-hati ngomongin ilmu, ngomongin ini dan itu puji Allah tabaraka ta'ala sementara ia bermaksiat. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Anak sendiri kadang-kadang mikir, anak sendiri ya, apa anak sudah ngamalin ya apa yang anak sampaikan kena ayat ini ya. Yang kedua, ancaman dari Allah tabaraka ta'ala selain para ulama, ada juga orang yang apa? Yang diberikan harta yang banyak ya, diberikan harta banyak sementara harta itu tidak diinfakkan oleh Allah tabaraka ta'ala, dan dia mengatakan kami berinfak oleh Allah dengan harta yang Allah telah berikan, padahal sebuah pembohongan. Tidak pernah berinfak oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk di jalan Allah, tapi untuk menunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwa dia adalah seorang dermawan. Dialah yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka sebelum yang lainnya. Ngerti ya? Dan lain-lainnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin sebutkan. Ya, Tanbihul Ghafilin, penjelasan dari Ihya Ulumuddin. Tanbihul Ghafilin. Ya, perlu kita bahas nanti kitab ini yang luar biasa. Ghafil, khusus bahasan kita Ghafil. Karena tadinya mau bawa kitabnya ya, Tanbihul Ghafilin, bagus sekali. Tapi cukuplah dengan ini. Itu yang pertama, kelompok yang ngajak kebaikan tapi tidak diamalkan. Kelompok yang kedua, orang yang ahlul ibadah tanpa ilmu. Salat rajin tanpa ilmu. Sesat, termasuk yang rugi dalam hidupnya. Karena semua ibadah harus berdasarkan ilmu. Salat perlu ilmu. Bagaimana salat yang benar? Selamanya tidak akan diterima salat kita tanpa ilmu. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kau lihat aku salat. Bagaimana Rasulullah salat diperhatikan. Sampai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan lainnya. Dia mengatakan, wudu yang aku lakukan ini seperti aku lihat Rasulullah lakukan. Persis yang dilakukan Rasulullah aku lakukan. Salat yang Rasulullah lakukan persis aku lakukan. Seperti itu.
Kenapa kita di zaman sekarang mengabaikan salat Rasulullah SAW? Yang penting salat, bukan. Dan ternyata salat yang kita lakukan ini tidak hanya untuk akhirat, tidak hanya urusan akhirat, tapi urusan dunia. Gerakan salat kita, kalau kita sempurna mencontoh Rasulullah SAW, sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dan ini sudah dibuktikan. Mungkin perlu Anda nanti menghadirkan salah satu orang yang sudah divonis penyakit ini, penyakit itu. Sebagai apa istilahnya? Kalau apa namanya? Kalau ada orang bicara saya sudah sembuh dari ini apa? Istilahnya apa istilahnya? Hah? Ya, makanya menjadi contoh gitu loh. Saya pernah penyakit ini, ya ternyata sembuh dari penyakit ini gara-gara ini gitu ya. Nanti seorang ibu usianya 73 tahun divonis ginjal, divonis ini termasuk diabetes segala macam. Dia mencontoh gerakan sholat Rasulullah SAW, setiap sholat baik itu tahajudnya segala macam, lamanya berdiri, lamanya, karena Rasulullah mengatakan lamanya ruku dengan lamanya berdiri sama, lamanya iktidal sama, lamanya sujud sama. Kita baru sebentar saja sudah dehem, lama dikit aja. Padahal manfaatnya untuk tubuh kita. Apalagi cepat banget, hanya berapa detik. Ya, kalau kita melakukan ibadah dengan benar, manfaatnya untuk kita, relaksasi segala macam. Ya, subhanallah. Jadi segala ibadah yang kita lakukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan berdasarkan ilmu. Karena itu Rasulullah mengatakan satu hadis, man amila amalan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim dan yang lainnya banyak sekali. Man amila amalan laisa, ya, laisa, man amila amalan laisa lahu min amri, ya, wa huwa raddun. Barang siapa melakukan amal yang bukan dari contoh kami, maka dia tertolak. Atau dalam satu hadis, man amila amalan, ya, ma laisa min amri, ya, dalam hadis yang lain, yang bukan dari perintahku, wa huwa raddun, maka dia tertolak. Ya, ini menunjukkan betapa ibadah kita berdasarkan ilmu. Tidak bisa. Sampai dalam ibadah haji atau ibadah umrah mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara hajimu, cara umrahmu. Rasul mengatakan demikian, berarti ibadah harus mencontoh Nabi SAW, tidak boleh asal. Bagaimana gerakan sholat kita, ya, ya, bagaimana berdiri betul-betul mencontoh Nabi SAW, agar sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk hidup kita. Gitu. Jadi dua sisi ini memang tidak bisa ada pilihan itu. Karena itu Allah Taala berfirman, ya, Allah yang berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dengan ilmu. Allah akan tinggikan derajat orang yang beriman dan dengan ilmu, dan orang yang diberikan ilmu. Derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang beriman tanpa ilmu dan dibandingkan orang yang beramal tanpa ilmu, atau ilmu tanpa diamalkan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Sampai udah cukup ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ana tutup, ana apa ya? Anda nggak sempat kemarin menyalatkan Pak Agus.